Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam mata kuliah mikroprosesor pertemuan ke-15 ya. Semoga bisa ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya, seperti biasa sebelum kita mulai kita ucapkan dulu selamat pagi. Ya, semangat 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 ya. Semangat terus. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai komunikasi nirkabel ya atau wireless communication. Ya, wireless communication dimulai dari introduction, kemudian address telepon, kemudian PMR atau proportional private mobile radio, radio paging atau pager ya. Kemudian berikutnya adalah microwave relay system, kemudian berikutnya adalah satellite communication. Dan yang terakhir adalah Bluetooth. Ya. Mungkin yang sering Anda temui adalah yang Bluetooth ya. Kalau yang radio paging atau pager itu sekitar tahun 2010 masih ada ya. Tapi sekarang sudah tidak ada ya. Dulu itu radio paging itu ya pada saat belum ada handphone ya. Pada saat belum ada handphone. Jadi untuk berkomunikasi lewat alat namanya pager itu ya, berarti dari satu orang ke orang lainnya itu ngirimnya bentuknya teks ya. Ya, bentuknya teks ya, tapi rada jelimet ya, tidak seperti HP sekarang yang bisa SMS dan WA. Ya, kita lanjutkan saja komunikasi nirkabel. Nah, jadi sistem komunikasi nirkabel atau nirkawat atau wireless communication adalah sistem komunikasi yang media transmisinya berupa non fisik ya, atau tanpa kabel atau tanpa kawat. Tidak seperti komunikasi kabel telepon yang ada di sekitar rumah kita ya, yang kabelnya kelihatan. Transmisinya biasanya menggunakan gelombang elektromagnetik. Ya, jadi terminologi komunikasi nirkabel atau wireless adalah pengganti komunikasi radio. Ya. Mobile communication adalah sistem komunikasi yang bersifat nirkabel dan memungkinkan pengguna berkomunikasi sambil bergerak. Ya, contohnya adalah alat yang kita gunakan setiap hari ya, HP. Itu kan kita sambil telepon dan WA kita sambil bisa naik mobil atau berjalan atau naik motor ya, tetap bisa berkomunikasi yang sudah kita gunakan setiap hari. Kemudian lanjutannya ya, komunikasi nirkabel. Secara umum mobile diidentikan dengan wireless, sehingga istilah mobile communication sering dipertukarkan dengan wireless communication ya, karena hampir sama ya. Meskipun sebenarnya ada faksat wireless communication dan mobile wireless communication ya. Jadi aslinya antara mobile wireless dan faksat wireless itu sebuah alat yang berbeda ya. Ya, sebuah alat yang berbeda. Jadi kalau faksat wireless itu alatnya kemungkinan besar tidak bisa dibawa kemana-mana ya, tapi sifatnya tetap wireless. Beda dengan mobile wireless. Nah, itu alatnya bisa dibawa kemana-mana, tapi juga sifatnya adalah wireless. Jadi persamaannya hanya pada wirelessnya saja ya, tapi dibawa atau tidaknya itu faksat wireless tidak bisa dibawa. Kalau mobile wireless itu bisa dibawa kemana-mana. Oleh karena itu, sistem komunikasi bergerak yang paling dominan adalah sistem komunikasi seluler. Maka mobile communication sering juga diidentikan dengan cellular communication. Ya. Ya, jadi antara mobile communication, cellular communication itu adalah hal yang sama ya. Ya. Ya, padahal sistem komunikasi bergerak itu tidak hanya komunikasi seluler aja ya, tidak hanya HP saja ya. Jadi sistem komunikasi bergerak itu tidak hanya HP yang kita gunakan ya, padahal ada yang lain ya, ada yang lain. Mungkin ada yang bisa ngasih contoh ya. Kalau ada yang bisa kasih contoh silakan WA ke saya. Nanti dapat nilai kreatif. Lumayan loh. Nah, ini contohnya ya. Nah, di dalam wireless communication itu dalam klasifikasinya ada dua ya, fixed wireless dan mobile wireless. Nah, fixed wireless itu dibagi dua, non seluler dan seluler. Kalau mobile wireless juga dibagi dua ya, non seluler dan seluler. Ya, untuk fixed wireless non seluler contohnya point to point communication infrared ya, infrared itu termasuk fixed wireless. Kalau seluler dalam fixed wireless contohnya VHS, CT2, PAX, DCS 1800 DEC. Kalau non seluler yang mobile wireless contohnya adalah paging system, dispatch system ya, PMR,
Kemudian yang seluler mobile wireless contohnya GSM, CDMA, AMPS, UMTS, PHP, TMT 450 ya, TEX, C450 dan sebagainya. Nah, ini sistem komunikasi nirkabel yang disederhanakan ya. Biasanya ada informasi yang mau dikirim ya, kemudian lewat coding, kemudian melewati modulator, terus dikirim melewati transmitter untuk menuju ke antena. Nah, di dalam modulator biasanya ada karir ya, ada karir atau ada yang menumpang ya. Nah, itu nanti tetap lewat transmitter untuk disampaikan ke tempat yang lain lewat antena ya. Nah, itu lewat antena nanti ngirimnya lewat udara ya atau air. Terus nanti diterima oleh antena lagi, kemudian masuk ke receiver, kemudian diolah menggunakan demodulator. Terus setelah itu lewat proses decoding dan kemudian diterima oleh yang menerima informasi yang berhak. Nah, contohnya seperti itu ya. Ya, wireless communication ya, contohnya adalah HP ya. Contohnya adalah kode telepon, PMR, radio paging, microwave relay system, satellite communication, Bluetooth, WLAN. Nah, ini adalah gambaran dari kode telepon ya. Ya, gambaran saja ya. Jadi PABX itu termasuk dalam kode telepon ya. Mungkin ada yang sudah pernah nyoba PABX ya. PABX itu biasanya ada di sebuah kantor ya atau perusahaan ya. Karena yang bisa menggunakan hanya orang-orang tertentu ya, atau hanya orang-orang yang ada di perusahaan itu. Jadi misalkan ada orang di luar perusahaan itu tidak bisa berkomunikasi lewat PABX ya. Karena PABX itu sistem komunikasi yang hanya digunakan oleh orang di dalam perusahaan ya. Aplikasi kode telepon ya. Ya, biasanya bisa untuk residential terus ya. Biasanya hanya untuk rumah dan halaman ya. Kemudian untuk telepon dan wireless lokal ya. Ya, biasanya untuk telepon dan wireless lokal itu biasanya pada stasiun kereta dan bandara ya, karena komunikasinya hanya lokal saja. Ya, itu untuk telepon dan wireless lokal itu biasanya berkurang ya, karena biaya telepon seluler itu semakin murah. Nah, ini lanjutannya ya, Codes Corporate Network. Itu ada di Digital European Telecommunication DEC, dan kemudian ada Personal Access Communication System PAC di Amerika. Kemudian berikutnya wireless communication berikutnya adalah ini ya. Nah, ini. Misalnya ini gambarnya adalah alat itu ya, alat break-breakan itu. Ya, biasanya untuk komunikasi dua arah di lapangan ya. Jadi kalau di lapangan yang ingin komunikasi dua arah tapi tidak diketahui orang lain, biasanya menggunakan ini alat ini ya, alat break-breakan itu. Saya sering nyebutnya alat break-breakan ya. Ya, misalkan ada acara lomba olahraga ya, kegiatannya ada di lapangan. Nah, untuk menggunakan HP kurang praktis ya. Nah, jadi biasanya menggunakan alat ini ya. Jadi bisa terjadi komunikasi dua arah antara beberapa orang panitia, mungkin sampai 10 orang panitia menggunakan alat ini bisa ya. Jadi ada satu yang ngomong terus 9 orang dengar semua ya. Nah, jadi ini termasuk dalam PMR ya, Private Mobile Radio. Jadi hanya yang memegang alat ini aja yang tahu omongannya ya. Jadi yang tidak memegang alat ini dan tahu frekuensinya tidak tahu yang apa yang dibicarakan. Salah satunya termasuknya adalah di radio paging ya. Kemudian microwave relay system, satellite communication, Bluetooth dan WLAN. Terus ini penjelasan lanjutan dari PMR. Ya, jadi PMR itu didedikasikan untuk dan independen untuk mobile radio system ya. Nah, contohnya adalah walkie-talkie, itu termasuk dalam PMR ya. Ya, walkie-talkie ya. Ya, atau radio break-breakan. Ya, salah satu contoh dari PMR adalah taksi operator ya. Jadi kadang-kadang kalau kita naik mobil taksi itu tiba-tiba ada pada saat berjalan itu ada suara-suara ya di dalam alat komunikasinya untuk memanggil driver taksi yang sedang tidak berjalan ya. Ya, misalkan untuk memanggil driver taksi yang masih kosong dipanggil oleh kantor pusat agar menuju ke jalan mana. Nah, itu biasanya menggunakan alat taksi operator yang ada di mobil taksi. Kemudian standar PMR yang modern adalah Tetra ya, Terrestrial Truncated Radio. Nah, ini contohnya PMR ya, gambaran PMR dalam hal komunikasi. Nah, ini contohnya berikutnya adalah alat pager ya. Dulu
sekitar tahun 2000 berapa ya? Bentar. Ya, sekitar tahun 2002 itu masih ada ya, sekitar tahun 2002 2003 masih ada. Tapi 2005 ke atas sudah nggak ada ya, alatnya sudah ketinggalan zaman ya, karena hanya bisa mengirimkan teks saja ya. Nah, terus mengirimnya itu alatnya tidak menggunakan pager ya, biasanya menghubungi kantor itu ya, menghubungi kantor komunikasinya untuk mengirimkan pesan teks seperti ini. Ya, jadi repot seperti itu ya. Jadi kita mau mengirimkan teks itu biasanya nelpon dulu agar mengirimkan teks ke alat itu. Nah, jadi paging network itu merupakan komunikasi unidirectional saja ya. Pager itu merupakan sistem komunikasi wireless ya. Pager sederhananya hanya bisa menyampaikan bip ya. Tapi termasuknya maju ya, karena bisa menyampaikan pesan yang agak panjang. Biasanya, nah terus keberadaannya itu sudah dikalahkan oleh munculnya sistem seluler seperti handphone. Ya ini mungkin Anda sering lihat di dekat-dekat rumah Anda ya. Ini biasanya sebagai antena pemancar itu ya, antena pemancar Indosat, Telkomsel atau apa ya, atau XL ya. Nah ini termasuk dalam microwave relay system ya. Nah ini biasanya jaraknya jauh ya, Nah ini cara kerja microwave relay system seperti ini ya. Jadi dia mengirimkan antara satu antena ke antena lainnya ya. Nah itu jaraknya bisa sampai 30 kilo ya, jaraknya bisa sampai 30 kilo. Nah lumayan jauh ya. Nah itu biasanya jadi yang menerima data hanya antena satunya ya. Jadi orang lain yang tidak punya antena ya, atau yang tidak mempunyai sekuritasnya atau tidak punya kode sekuritasnya, tidak bisa mengambil data yang dikirimkan ya, karena ada security-nya ya. Nah itu, nah ini lumayan jauh ya, jaraknya sampai 30 kilo dan kecepatannya bisa sampai 155 MB per second ya, lumayan cepat ya. Misalkan antar gunung ya, kalau ketutupan gunung tidak bisa ya, karena antara ujung antena satunya dan antena satunya harus saling mengarah, tidak ada yang terhalang ya. Nah ini contoh gambarannya lagi ya. Nah mungkin sampai wireless komunikasinya sampai sini dulu aja ya, nanti untuk lanjutannya di pertemuan berikutnya ya, atau kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan lewat WA ya, atau ketemu saya langsung boleh. Nah ini untuk kuis, coba Anda bikin halaman blog ya mengenai macam-macam wireless communication yang sudah saya jelaskan di atas ya. Ya Anda bikin penjelasannya dan bikin contohnya ya. Ya terus jangan lupa disebutkan halaman pendukungnya ya, www ngambil dari mana. Saya ngambil dari halaman web. Nah link halaman blog ini dikumpulkan lewat WA paling lambat 3 hari lagi ya, jangan lupa ya. Nah atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak ya, semoga sehat selalu ya, sampai ketemu dalam pertemuan berikutnya ya. Terima kasih banyak, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.